Mari jemaat Tuhan, kita akan mulai ibadah pekan doa dan puasa ini. 10 hari ke depan kita akan lakukan doa pencurahan Roh Kudus supaya kita boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kita juga boleh dikuatkan oleh Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat banyak. Suasana seperti pandemi saat ini, kita perlu kekuatan Tuhan melalui Roh Kudusnya. Kayaknya sudah lama saudara kita tidak beribadah. Oleh sebab itulah kami rindu mengajak saudara semua untuk kita sama-sama datang di bawah kaki Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Seperti rusa yang haus akan air sungaimu, begitupun jiwaku haus akan Engkau ya Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya gelapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, ku menyembah Tuhan seperti air yang merindukan Engkau. Begitulah jiwaku Tuhan, kami rindu hadirat-Mu ya Roh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hadirat-Mu yang kami inginkan saat ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih Haleluya. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, sesuai dengan pujian ini Tuhan,
Kami rindu Tuhan, hanya Engkaulah yang menjadi pusat dari segala kesegaran hidup kami. Tuhan, biarlah Engkau yang akan memimpin di dalam pemberitaan firman saat ini Tuhan. Untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu. Sehingga di tengah-tengah keguncangan yang sedang terjadi ini, Tuhan memberikan kekuatan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sebagaimana tadi worship leader menyampaikan, ini pekan doa puasa yang pertama di tahun 2020. Dan saya percaya kita semua akan disiapkan, semakin disiapkan menghadapi hari-hari akhir zaman ini. Bapak Ibu, di awal tahun 2020 ini Tuhan menaruhkan di dalam hati saya satu tema untuk pekan doa puasa ini, yaitu shaken atau diguncangkan. Sebenarnya ini tema yang tidak lazim ya untuk pekan doa puasa atau doa 10 hari menantikan hari Pentakosta. Tetapi rupanya Tuhan sedang mempersiapkan kita supaya kita dapat bertahan di tengah-tengah keguncangan yang hari-hari ini kita sedang alami. Bahkan juga mungkin hari-hari ke depan kita akan mendapatkan atau mengalami guncangan yang lebih besar. Nah, hari pertama ini kita akan belajar tentang Tuhan kadang mengizinkan guncangan terjadi di dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang lebih dewasa. Supaya kita berada dalam porsi atau posisi sebagaimana seharusnya kita berada. Nah, saya akan membacakan dari Ulangan pasal yang ke-32 ayat 10 sampai 12. Di situ dikatakan, didapatinya ia bangsa Israel di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijagainya seperti biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan menuntun dia. Bapak Ibu, Musa memakai metafora bagaimana Raja Wali mendidik anaknya ini. Musa menuliskan ayat-ayat ini menggambarkan bangsa Israel selama lebih kurang 400 tahun menjadi bangsa budak di Mesir. Tetapi Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan membawa mereka keluar untuk mewarisi negeri yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ketika mereka berada di padang gurun, Tuhan melatih mereka seperti Raja Wali, melatih anaknya untuk belajar terbang. Nah, saya pernah membaca sebuah artikel bagaimana Raja Wali itu mengajar anaknya untuk terbang. Di situ dikatakan bahwa setelah beberapa minggu, kurang lebih 10-11 minggu anak Raja Wali itu menetas, maka induknya itu mengobrak-abrik sarang yang tadinya nyaman buat si anak. Karena sarang itu penuh dengan bulu-bulu yang lembut. Tetapi pada saat itu sarang itu diobrak-abrik sehingga bulu-bulu itu berterbangan. Yang tersisa adalah ranting-ranting yang keras, kayu-kayu yang tajam. Sehingga mau tidak mau anak Raja Wali itu keluar dari sarangnya. Nah, di saat itulah induk Raja Wali itu membiarkan anak itu terjun dari sarangnya yang biasanya berada di puncak-puncak tebing. Dan anak Raja Wali itu berusaha untuk mengepak-ngepakkan sayapnya dan terbang. Tetapi ya namanya juga masih bayi ya, masih anak-anak. Maka kemampuan terbangnya belum bisa bagus. Sehingga dengan cepat si anak Raja Wali itu ya turun, terjun. Dan yang menarik adalah ketika mereka sudah hampir menghunjam pepohonan yang ada di bawah atau bebatuan yang ada di bawah. Si induk Raja Wali yang terbang di atas anaknya itu dengan sigap menukik
Meluncur untuk apa? Kemudian menampung anaknya itu di atas kepak sayapnya. Kemudian induk itu akan membawa anak itu naik kembali dan membiarkan terjun lagi. Begitu berulang-ulang sampai akhirnya si anak itu bisa terbang. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita melihat pembelajaran Raja Wali terhadap anaknya terbang, kelihatannya sepertinya pembelajaran itu begitu kejam, ya. Tetapi itulah cara yang dilakukan Raja Wali agar anak-anaknya itu keluar dari sarang kenyamanannya. Nah, saya percaya bahwa Tuhan juga mengizinkan keguncangan terjadi di dalam hidup kita supaya kita menjadi dewasa, supaya kita hidup dalam potensi seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan mengguncang banyak hal hari-hari ini yang membuat kita merasa nyaman, ya. Hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang tidak pernah mungkin kita bayangkan sebelumnya. Usaha kita, karir kita yang selama ini berjalan baik, tiba-tiba harus mengalami satu situasi di mana terhenti semua. Pembeli tidak ada, penjual juga susah untuk memasarkan, ya. Karena apa? Karena virus corona yang mewabah di tengah-tengah kita. Mungkin guncangan-guncangan lain bentuknya apa? Bentuknya adalah pola hidup atau kebiasaan yang hari-hari sebelumnya mungkin kita begitu tidak higienis. Mungkin dulu-dulu kita jarang cuci tangan. Kita jarang pakai masker, bukan? Ya, sekarang kita kemana-mana pakai masker. Enak gak kira-kira pakai masker? Gak enak ya? Waduh, apa namanya? Orang bilang, ngap katanya orang Sunda bilang, ya. Gak enak untuk ini. Tapi mau tidak mau kita harus mengalami hal seperti itu. Kadang-kadang juga kita menghadapi atau ada orang-orang yang selama ini mungkin biasa jalan-jalan ke mall, ya, atau biasa berlibur keluar kota, keluar negeri tanpa mempedulikan berapa biaya yang dibutuhkan, tanpa memikirkan dananya. Tetapi sekarang walaupun mereka punya uang, mereka nggak bisa pergi karena ya perusahaan penerbangan atau perusahaan transportasi yang harus memberhentikan seluruh aktivitasnya. Pariwisata saat ini mengalami keadaan yang sangat terpukul. Dan keguncangan-keguncangan ini bisa membuat orang menjadi depresi dan stres. Pertanyaannya adalah ketika kita menghadapi guncangan-guncangan seperti itu, bagaimana reaksi kita? Apakah kita menjadi lesu, menjadi marah, menjadi kecewa sama Tuhan? Kita kemudian apatis menjalani hidup ini? Nah, mungkin seperti anak Raja Wali tadi, sementara dia terjun meluncur ke bawah, mungkin kalau anak itu punya pemikiran gitu ya. Mungkin dia merasa kok papa saya atau mama saya begitu jahat. Induk Raja Wali ini begitu kejam, ya. Tega-teganya melakukan hal itu kepada anak yang masih kecil. Tetapi melalui pembelajaran kisah pembentukan atau Raja Wali yang dididik untuk terbang ini, kita melihat dua hal, Bapak Ibu. Sementara anak Raja Wali itu terjatuh, sang induk yang terbang melayang seperti dikatakan di dalam Ulangan 32 ayat 11 tadi. Bahwa induk Raja Wali itu terbang melayang mengawasi anaknya. Dan di saat yang kritis, di saat yang berbahaya, induk itu dengan sigap untuk menukik, untuk menampung anaknya itu di atas sayapnya. Ini adalah gambaran Bapak Ibu Saudara bahwa kalau Tuhan mengizinkan guncangan terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita harus keluar dari zona nyaman kehidupan ini, ya, kita percaya bahwa ada sayap Allah yang akan menopang kita, yang akan mendukung kita. Ya, meskipun waktunya kelihatannya begitu mepet. Telat sepersekian detik, mungkin bayi itu sudah hancur.
Mungkin kita merasa telat sekian waktu saja, hidup kita sudah nggak tahu akan jadi seperti apa. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami situasi seperti ini. Di mana misalnya sudah waktunya untuk bayar kontrakan, ditagih juga uang SPP atau uang sekolah anak. Anak sakit juga. Ya, atau ada anggota keluarga yang sakit. Kira-kira gimana menghadapi situasi seperti itu? Ya, rasanya sudah bertubi-tubi datang keadaan yang tidak dapat kita prediksi. Kita minta bantuan kepada saudara kita atau minta bantuan kepada manusia, ternyata mereka tidak bisa diharapkan. Tetapi saya menyaksikan bahwa kadang-kadang orang menghadapi hal seperti itu. Tuhan bisa kasih pertolongan pas pada waktunya, ya, tepat pada waktunya. Tuhan bisa memberikan satu orang, mengirimkan satu orang untuk menolong orang tersebut. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan mengizinkan guncangan seperti itu, membongkar rasa aman kita lewat keadaan, lewat ketakutan, lewat masalah besar, kita diingatkan bahwa disinilah Tuhan mengajar kita bahwa Dia tetap melihat kita, Dia tetap memperhatikan kita, Dia tetap mempedulikan kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan begini. Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya apa? Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus yang akan menyertai kita, yang akan tinggal di dalam kita, memberikan kekuatan kepada kita. Dan di situ kita tahu bahwa menghadapi guncangan-guncangan yang kita hadapi ini, kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Oleh karena itu kita perlu terus minta Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk menopang kita. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yang kita lihat dari bagaimana Raja Wali mendewasakan anaknya. Yaitu bahwa pelajaran yang diberikan, guncangan yang diberikan oleh induk Raja Wali. Itu merupakan sebuah introduksi, hanya pengantar saja. Permulaan saja dari Raja Wali ini untuk menjadi Raja Wali dewasa. Bapak Ibu, tidak bisa dihindari siklus kehidupan Raja Wali adalah dia ditetaskan, dia belajar terbang, dia menjadi Raja Wali dewasa, punya kemampuan terbang yang kuat. Itu semua didapatkan melalui latihan terbang tadi. Tujuannya apa? Agar anak Raja Wali ini satu kali kelak mereka akan menghadapi badai di dalam kehidupan mereka. Dan Raja Wali adalah burung yang ketika badai datang, mereka bukannya berlindung, ya, mencari tempat untuk terhindar dari badai. Tetapi justru pada waktu badai datang, mereka akan menghadapi badai itu. Dan mereka merentangkan sayapnya. Mereka akan terbang mengatasi badai itu. Dan setiap badai yang mereka hadapi bukan menjadi hal yang menakutkan. Bapak Ibu bayangkan kalau anak Raja Wali itu tidak pernah mau belajar terbang. Tinggal terus di sarangnya. Bagaimana ketika badai itu datang? Tentu badai itu akan menghempas anak Raja Wali itu sehingga dia mati. Karena dia tidak punya kemampuan apa-apa untuk terbang. Tetapi Bapak Ibu, Raja Wali dewasa adalah Raja Wali yang bisa melihat badai sebagai peluang untuk naik terbang lebih tinggi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Hari-hari ini mungkin kita menghadapi keadaan yang menakutkan. Tetapi mungkin hari-hari ke depan ada guncangan, ada keadaan yang jauh lebih menakutkan, yang jauh lebih menggetarkan. Bukan hanya kehidupan kita, mungkin seluruh dunia ini. Nah, Tuhan membawa kita masuk di dalam guncangan ini. Sepertinya sebuah preview, sepertinya sebuah introduksi, ya, pengantar. Supaya apa? Supaya nanti ketika guncangan yang lebih besar datang di dalam kehidupan kita, kita dapat mengatasinya. Kita tidak bersembunyi, kita tidak takut, tapi kita tahu bahwa Tuhan akan membawa kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Tuhan akan menuntun kita untuk bersikap dan bertindak sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan yang dewasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu mari saat ini kita mau minta Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita terus. Roh Kudus untuk menuntun kita, mengajar kita. Di tengah keguncangan ini kita akan semakin dewasa. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Biarlah ini boleh menjadi kerinduan kita. Kita minta Roh Kudus berhembus sekarang. Roh Kudus akan memberikan kepada kita kuasanya. Haleluya. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus, hadirlah Tuhan. Ya Roh Kudus, dimanapun anak-anak-Mu berada, Hamba percaya ketika kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, Engkau Tuhan nyata di tempat di mana kami beribadah, di mana kami mencari Engkau, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Mari rindukan Roh Kudus-Nya untuk mengalir di dalam kehidupan kita sekarang. Rindukan pimpinan dan tuntunannya di dalam kehidupan kita. Alirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah,
sekarang berembuslah, mengalirlah sekarang. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya Tuhan. Mengalirlah, mengalirlah Tuhan. Berhembuslah di tengah kami. Oh Tuhan, beri tuntunan bagi kami. Beri pimpinan-Mu Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Menyertai kami di tengah-tengah keguncangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, oh Tuhan. Biar hati kami terus Tuhan Yesus makin melekat kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Urapan-Mu Tuhan dicurahkan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Jangan biarkan satupun di antara kami Tuhan berjalan tanpa pimpinan, tanpa kuasa daripada Roh. Semakin perlu Tuhan kuasa yang mendewasakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami, urapilah, berembuslah, mengalirlah sekarang. Hamba berdoa saat ini Tuhan. Ya Yesus. Bagi setiap anak-anak-Mu yang hadir, yang menyaksikan Tuhan tayangan ini. Oh Yesus. Hamba berdoa dimanapun mereka berada. Ya Tuhan. Tuhan, curahkanlah Roh Kudus. Ya Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Alirkanlah Tuhan Ya di dalam kehidupan umat. Karena kami menyadari Tuhan, benar, di tengah-tengah keguncangan perlu ini, Engkau. biar kami tidak menjadi lemah lesu. Yes. Kami tidak menjadi tawar hati. Amin. Tetapi kami Tuhan akan semakin dewasa. Oh benar. Sayap-sayap iman kami semakin dikuatkan Tuhan. Ya. Sehingga satu kali kelak ketika guncangan yang lebih dahsyat datang dalam kehidupan kami. Kami tahu, kami dapat mengatasinya. Kami dapat terbang Tuhan. Oh benar. Menghadapi badai kehidupan sebesar apapun. Ya. Hamba berdoa memberkati setiap sidang jemaat-Mu. Biarlah pekan doa puasa ini Tuhan menjadi momen kebangkitan, menjadi momen Tuhan revival di dalam kehidupan rohani kami. Yes. Karena Roh Kudus yang terus berkarya di dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan kami masing-masing hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tetap kita berdoa, tetap kita berpuasa. Amen. Ya, sampai 10 hari kita lewati. Shalom. Shalom. Haleluya.